Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, usaha itu apa sih? Usaha itu adalah energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan benda atau bisa didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi ada gaya, ada perpindahan. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindah benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, kalau misalkan gayanya lurus, maka tegak lurus, misalkan ke atas, itu dia usahanya sama dengan 0. Jika gayanya berlawanan arah, maka usahanya itu adalah negatif, ya. Ada rumus usaha dilambangkan dengan W. W itu sama dengan rumusnya F dikali delta S. F itu apa? F itu adalah gaya, delta S itu adalah perpindahan. Usaha itu satuannya adalah joule. Gaya satuannya Newton, perpindahan satuannya meter. Nah, kalau misalkan di sini diketahuinya massa, kemudian usahanya tidak diketahui, maka rumusnya adalah W sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Ingat, gravitasi bumi itu adalah 10 meter per second pangkat 2, ya. Next. Nah, ini ada contoh soal, nanti kita akan bahas. Oke, stay tune. Kita akan bahas tentang contoh soal. Usaha. Contohnya nomor pertama itu adalah Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak berpindah sejauh 10 meter. Berilah besar usaha yang dilakukan Dayu itu berapa? Berarti kita harus cara pengerjaannya pertama kali diketahui sama dengan gaya, berarti lambangnya apa? Lambangnya itu adalah F. Kemudian besarnya berapa? Gayanya 500 Newton. Kemudian sehingga gerobak berpindah sejauh 10 meter. Berarti kalau sejauh 10 meter ada jarak, kan? Ada perpindahan atau kita sebutnya delta S. Delta S-nya berapa? 10 meter. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah besar usaha. Berarti W itu berapa? Maka rumus dari W untuk mencari usaha sama dengan W sama dengan F atau gaya dikali delta S, ya. F-nya berapa? F-nya itu 500 Newton dikali 10 meter. Berarti berapa? 5.000, ya. Paham? Satuannya apa? Joule. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 itu soalnya jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha. Usaha sebesar, berarti W, ya kan? Usahanya itu 15.000 Joule. Dan gaya sebesar, gaya berarti F sama dengan 500 Newton. Maka ditanya apa? Yang ditanya itu adalah delta S, perpindahan atau kelajuan, ya, sama dengan berapa. Nah, kalau seperti ini kita harus bikin rumus segitiga dulu. Nah, seperti ini, nanti dicatat ya. Kalau misalkan yang ditanya W, rumusnya F dikali delta S. Kalau yang ditanya F sama dengan W dibagi delta S. Kalau yang ditanya delta S sama dengan W dibagi F. Jadi yang ditanya itu adalah delta S. Maka rumus delta S sama dengan W per F. W-nya berapa? W-nya itu adalah 15.000 dibagi 500, ya. Coret. Oke, 15 bagi 3 dapat 3. 15 bagi 5 dapat 3. Tambahin 01, berarti 30. Satuan delta S itu adalah meter.
Nomor 2 yang ditanya adalah delta S, maka rumusnya delta S sama dengan W dibagi F. W-nya berapa? 15.000. Kemudian F-nya itu sama dengan 500. Berarti ini nolnya ada 2, coret, sisa 01. Kita biar lebih gampang, 15 bagi 5 sama dengan 3, tinggal tambahin nolnya 1. Berarti 30 meter. Oke, paham ya? Gampang ya? Nah, kemudian nomor selanjutnya, nanti jangan lupa dicatat. Oke, nomor berapa? 3. Oke, nomor 3 soalnya, jika sebuah benda bergerak sejauh 50 meter, berarti ada perpindahan di situ kan. Diketahui delta S sama dengan 50 meter. Kemudian setelah diberi usaha sama dengan W. W itu dia 20.000 joule. Berapakah gaya? Berarti yang ditanya itu adalah F. Tanda tanya, ya kan? Maka kita buat lagi rumus segitiganya. Kalau yang ditanya W sama dengan F dikali delta S. Berarti kalau yang ditanya F sama dengan W dibagi delta S. F sama dengan W dibagi delta S. W-nya berapa? W-nya itu 20.000 dibagi 50, ya kan? Nah, coret. Kita ambil 20. 20 bagi 5 dapat 4, ya. Nolnya berapa lagi yang kurang? 1, 2. Tambahin 1, 2. Berarti F satuannya itu adalah Newton. Maka ketemu jawabannya itu adalah 400 Newton. Jadi jangan bingung kalau yang ditanya delta S itu rumusnya apa? Rumusnya ini. Kita putar-putar aja di sini. Kalau yang ditanya delta S, maka rumusnya W bagi F. Kalau yang ditanya F, W bagi delta S. Kalau yang ditanya W sama dengan F kali delta S. Gitu aja. Oke. Nomor 4. Jika sebuah benda bermasa, berarti masanya itu sama dengan 15 kg. Diketahui ada massa benda 15 kg diberi usaha, berarti W sama dengan 3000 joule. Berapa jauhkah benda itu bergerak? Berarti ditanya delta S, ya kan? Tanda tanya. Kalau misalkan W sudah tahu, kemudian yang ditanya delta S, berarti kita butuh apa? F. Kita tulis dulu rumusnya. Delta S sama dengan W per F, ya kan? W-nya berapa? W-nya itu 3000 per F. Nah, F-nya itu kita cari dulu di sini. Set, kita garisin ya. Untuk mencari F, delta S berarti. Oke. Kita pakai rumus W sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya berapa? Massanya 15 kg. Gravitasi berapa? 10. Ingat, di pertemuan sebelumnya gravitasi di bumi itu 10 meter per second pangkat 2, ya kan? 15 kali 10 berapa? 150. Berarti masukkan ke sini ya. 3000 dibagi 150. Oke, coret. Berarti sisa berapa? Sisa 300 sama 15. Kita ambil 30 dulu. 30 bagi 15 dapat 2. Berarti sisa nolnya 1. 3000 dibagi 150 sama dengan 20. Satuannya apa? Meter. Oke? Paham ya? Berarti kita sudah membahas soal tentang usaha. Ada 4 soal. Jadi kalau misalkan ada soal yang seperti ini, yang ditanyanya apa, padahal rumusnya apa, kita sudah tahu cara mencarinya seperti apa. Oke ya. Nah, next soal. Setelah membahas tentang contoh soal, kita masuk ke laju energi. Laju energi itu apa? Laju energi itu adalah daya, atau disebutnya daya. Lambangnya itu adalah P. Nah, laju energi atau daya adalah kecepatan melakukan usaha atau besar energi yang diperlukan dalam setiap detik.
Jadi satuannya nanti kita akan waktunya itu dalam satuan detik, sehingga ada rumusnya daya sama dengan W per T. W itu adalah usaha, T itu adalah waktu. T-nya kecil ya ini. Nanti keterangannya T-nya kecil. Nah, kalau misalkan yang ditanya W itu rumusnya seperti apa? Kita nanti kita akan bahas di contoh soal. Kita akan bikin rumus segitiga ya. Nah, ini adalah contoh soal. Kita akan bahas contoh soal. Oke, kita akan membahas contoh soal yang kedua ya. Ada di buku paket halaman 99 nomor 4 pilihan ganda ya. Nah, nomor 4 pilihan ganda. Di sini ada soalnya ya. Nah, nomor 4 itu soalnya itu adalah besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya. Berarti nomor 4 diketahui kalau gaya itu sama dengan F, sama dengan F-nya berapa? F-nya itu adalah daya apa gayanya? F-nya itu adalah 7000 Newton. Kemudian sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 berarti sejauh 10 Newton. Kemudian 10 meter. Ini Newton. Kemudian waktunya itu diketahui 35 detik, berarti 35 second. Nah, kita harus tahu rumusnya itu adalah, berarti yang ditanya watt. Watt itu adalah daya. Rumus daya sama dengan P sama dengan W per T. W-nya berapa? W-nya kan belum diketahui. T-nya berapa? 35 waktunya. Nah, untuk mencari W itu sama dengan, tadi kita sudah membahas W yang W sama dengan F dikali delta S, ya kan? Karena di sini diketahuinya F. Ingat rumus usaha. Oke. Nah, W-nya berapa? F-nya berapa? F-nya itu sama dengan 7000 dikali 10 ya perpindahannya. Nah, berapa jadinya? 1 2 3 4 70.000. W itu satuannya joule. Nah, berarti di sini kita atasin lagi nih. W per T. Berarti di sini kita masukin W-nya. W-nya itu sama dengan 70.000 joule. Nah, sekarang 70.000 dibagi 35 ya. 70.000 dibagi 35 sama dengan 2000. Satuannya apa P? Daya itu satuannya adalah watt. Ada nggak di situ jawabannya? Kita lihat. Nah, jawabannya berarti itu adalah nomor 4. Nomor 4 itu adalah A ya, jawabannya sama dengan 2000 watt. Oke, next. Soal lagi nomor 2. Sebuah gaya dengan besar sebuah gaya dengan besar, berarti gaya itu diketahui. Ingat F sama dengan 300 Newton mendorong benda sejauh, berarti delta S sama dengan 3 meter dalam waktu T sama dengan 30 second. Berapa daya? Ditanya, berarti tanyanya itu adalah P sama dengan P, rumusnya sama dengan W per T. Nah, W-nya belum diketahui, sama. W-nya kita cari pakai rumus usaha. W sama dengan F dikali delta S.
F-nya berapa? 300. Delta S-nya berapa? 3. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti tambahin nolnya 2. 900. Satuannya apa? Joule, ya. Nah, W kita masukin ke sini. W itu sama dengan 900 joule dibagi waktunya berapa? 30 second. Kita coret-coret, berarti sisa nolnya 1. 9 bagi 3 dapat berapa? 3. Tambahin nolnya 1, 0. Satuan daya apa? Watt. Jadi nomor selanjutnya itu jumlahnya itu adalah 30 watt, ya. Ketahui F-nya gayanya sama dengan 300 Newton. Delta S-nya 3, waktunya 30 second. Ditanya daya, rumusnya P sama dengan W per T. 900 dapat dari mana? Dari rumus usaha. Usaha dulu nih, baru ketemu deh, ya. Usahanya sama dengan apa? Gaya dikali perpindahan. 300 dikali 3 meter, ya. 3 meter. Kemudian 3 kali 3 9, tambahin nolnya 2, 900. Masukin ke sini. Hasilnya adalah 30 watt. Oke ya, kalau ada soal seperti ini jangan bingung. Next. Oke, kita masuk ke jenis pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah atau meringankan suatu pekerjaan manusia sebenarnya, ya, atau mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Ada 3 jenis pesawat sederhana, ada tuas, katrol, sama ada bidang miring. Nah, ini ada tuas. Contoh tuas itu kita sebutnya atau pengukit, ya. Ada 3 jenis tuas. Tuas pertama, tuas kedua, tuas ketiga. Tuas pertama ini ada lengan tangan kita. Nah, ini adalah disebutnya kuasa. Yang segitiga ini disebutnya titik tumpu, dan ini B ini adalah beban. Contohnya tuas pertama itu adalah gunting. Jadi ada kuasa di sini, kita melakukan gaya di lengan kuasa, kemudian titik tumpunya di tengah, kemudian bebannya ada di pinggir sebelah kanan. Sedangkan pengukit atau tuas yang kedua itu adalah kuasanya sama di sebelah kiri, tapi bedanya di tuas pertama titik tumpunya itu sebelah kanan, sedangkan yang di tengah itu adalah beban. Contohnya itu adalah pembuka tutup botol. Nah, ini dia, ya. Nah, yang ketiga, tuas jenis ketiga itu bebannya ada di sebelah kiri, sedangkan kuasanya ada di tengah, titik tumpunya ada di paling pinggir sebelah kanan. Contohnya itu adalah pinset. Ini pinset, contohnya pinset, ya. Nah, rumusnya apa? Kalau misalnya kita kita membahas tentang tuas, jadi ini, ya. Di sini ada titik tumpu, kemudian di sini ada gaya kuasa. Gaya kuasa itu biasanya yang kita contohnya itu di lengan, ya. Tadi ada lengan, gambar lengan. Kemudian ada gaya beban atau kita kasih lambang FB. Kalau kuasa kita kasih lambang FK. Kemudian dari gaya kuasa ke titik tumpu itu ada jarak, disebutnya lengan kuasa. Sedangkan dari FB gaya beban, dari gaya beban ke titik tumpu itu ada jarak, kita sebutnya LB. Nah, ditemukan persamaannya FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Apa itu FB, apa itu LB? Nah, rumus ini itu berfungsi untuk mencari keuntungan mekanis. FB itu adalah gaya beban, FK itu adalah gaya kuasa, LB itu lengan beban, dan LK itu adalah lengan kuasa. Kalau misalnya kita mencari KM, keuntungan mekanis pada FB dan FK, gaya kuasa atau gaya beban bukan lengan, maka rumusnya itu adalah KM sama dengan FB per FK. Kalau misalnya kita mencari rumus keuntungan mekanis tuas, itu rumusnya adalah LK per LB, lengannya, ya. Nah, ini ada contoh soal, nanti kita akan bahas contoh soalnya. Oke, kita akan bahas contoh soal berikutnya tentang tuas, ya. Nah, contoh soal yang pertama, hitunglah keuntungan mekanis dari, kalau misalkan kita lihat gambar, itu yang diketahuinya adalah LK sama LB, lengan kuasa sama lengan beban.
ya kan? Dimana ada P itu beban, berarti 2 meter itu adalah lengan beban. LB sama dengan 2 meter. Nah, kemudian LK-nya berapa? LK-nya sama dengan 5 meter. Kemudian yang diketahui F sama dengan 100 Newton. Kalau misalkan yang diketahuinya LK dan LB, berarti rumusnya itu pakai rumus keuntungan mekanik tuas. KM tuas, ya, sama dengan rumusnya LK per LB. LK-nya berapa? 5 meter. LB-nya sama dengan 2. Oke. Nah, 5 bagi 2 berapa? 5 dibagi 2. 5 bagi 2 dapat 2, 2 kali 2 4. 5 dikurang 4 sisa 1. Turunin 0, naik koma. 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 kurang 10 sama dengan 0. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Satuannya apa? Keuntungan mekanis itu keuntungan mekanis. Oke, udah. Keuntungan. Nah, oke. Ini dia nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 itu untuk mengangkat beban sebesar 1000 Newton. Berarti diketahui nomor 2 diketahui mengangkat beban yang menggunakan tuas panjangnya 300 cm dengan lengan beban. Oke, kita LB dulu. LB sama dengan 50 cm panjangnya. Tuas yang panjangnya hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban yang ditanya, berarti F. Nah, berarti W ditanya sama dengan F. Berarti di sini W sama dengan 1000 Newton, ya kan? Kemudian digunakan tuas yang panjangnya. Kalau di sini ada LB, di sini ada LK, kan? LK-nya sama dengan 300 cm. Oke. Hitunglah gaya yang diperlukan. Gaya yang diperlukan berarti F. Nah, kita pakai rumus KM sama dengan W per F, ya kan? Oh, sorry. Oke, yang ditanya F. Bukan rumus ini, berarti pakai kalau yang ini LB LK, berarti ini gaya kuasa, gaya beban berarti FB. Sorry ya, ini yang diketahuinya FB, yang ditanya itu adalah FK. Nah, pakai rumus yang mana? Pakai rumus persamaan. Rumus persamaannya itu adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, ya. FB-nya berapa? FB-nya 1000 dikali LB-nya 50. FK-nya kita cari, ya, dikali LK-nya 300. FK sama dengan 1000 dikali 50 per 300. 1000 kali 50 5 tuh ke 4, berarti nolnya ada 4. Kita agak lebih. FK sama dengan 1000 dikali 50 per 300. 1000 kali 50 sama dengan 50.000 per 300, ya kan? Nah, sama dengan berapa? Coret. Berarti 500 dibagi 3.
500 dibagi 3 itu berapa? Kita 500 dibagi 3 itu hasilnya koma. Komanya berapa? 166,6, atau kita buletin. Nah, 166,6 ya, angkanya jelek nih ya. Nanti kalau misalkan angkanya bagus, kalau angkanya genap, hasilnya genap berarti angkanya bagus. Ini angkanya agak lumayan agak jelek, angkanya berarti hasilnya koma. 166,6 ya. Itu soal nomor 2. Kemudian kita akan bahas soal katrol. Oke, kita akan membahas tentang katrol. Di sini ada 3 jenis katrol ya. Katrol juga berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ini contohnya itu kalau kita zaman dulu untuk mengangkut air pakai timbaan ya, yang di sumur. Nah, ini dia contohnya itu menggunakan katrol ya. Katrol itu ada 3, ada katrol tetap, ada katrol bebas, ada katrol majemuk atau katrol gabungan ya. Rumus untuk mencari keuntungan mekanis dari katrol itu adalah LK per LB. L itu lengan kuasa, lengan beban, atau kalau yang diketahuinya itu adalah beban dan gaya, maka pakai rumusnya W per F ya. Kalau yang diketahuinya lengan, maka pakainya rumusnya KM sama dengan LK per LB. KM itu keuntungan mekanis, W itu beban, F itu gaya, LB lengan beban, LK lengan kuasa. Nah, ini ada contoh, kita bahas contoh soal lagi. Oke, kita akan bahas soal dari katrol. Ada 2 soal. Soal yang pertama, jika gesekan pada sistem katrol di samping diabaikan, maka besar gaya F adalah F berarti rumusnya nomor 1, diketahui beban itu ada W. Diketahui bebannya itu sama dengan W-nya berapa? W-nya itu 900 Newton. Nah, kemudian yang ditanya adalah F. Nah, rumusnya apa? KM sama dengan W per F. Karena ini yang ditanya F, kita bikin segitiga dulu ya. Segitiga. Bagaimana untuk mencari F? Di sini ada KM, di sini ada KM, di sini ada W, di sini ada F. Berarti kalau yang ditanya F sama dengan W dibagi KM. KM itu keuntungan mekanis. F sama dengan W per KM. W-nya berapa? W-nya itu 900 per keuntungan mekanisnya, karena ini katrolnya jenis katrol gabungan, berarti dia keuntungan mekanisnya itu sama dengan 4. Kalau misalnya katrolnya tunggal, dia keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrolnya bebas tunggal, itu keuntungan mekanisnya 2. Sedangkan ini katrol gabungan, yaitu keuntungan mekanisnya ada 4. Berarti 900 dibagi 4 ya kan? Karena KM-nya 4 sama dengan 900 dibagi 4 sama dengan 225. Oke? Nah, ini dia keuntungan mekanisnya. Nomor 2. Nomor 2 itu soal halaman 103 nomor 4. Cari dulu ya, bentar. 103 2 3. Oke, ini ada contoh soal di buku, bisa dilihat nanti. Nomor 4. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Nah, katrol tersebut berapakah besar beban? Berarti yang diketahui kebalikan dari ini. Diketahuinya itu F sama dengan 8 Newton.
Kemudian Km-nya karena dia katrol jenis majemuk atau katrol gabungan, berarti dia energi kinetiknya sama dengan 4, kan? Kemudian yang ditanya itu adalah W, berat bebannya. Nah, kalau misalnya ditanya W sama dengan keuntungan mekanis dikali F. Keuntungan mekanisnya itu adalah 4 dikali F-nya berapa? 8. 8 kali 4 berapa? 8. Aduh. 8 W sama dengan Km dikali F. Km-nya 4 dikali F-nya itu 8. Berarti 8 kali 4 itu sama dengan 32. Yang diketahuinya berarti W itu sama dengan 32. Satuannya adalah Newton, ya. Nah, kita akan bahas di materi terakhir pada usaha dan pesawat sederhana, ya. Adalah bidang miring. Bidang miring itu apa? Ini contohnya. Contohnya itu juga ada juga perosotan, ya. Itu merupakan bidang miring. Nah, bidang miring itu ada apa aja? Di sini ada tinggi. Tingginya itu kita kasih lambang H, kemudian ada sisi miring kita kasih lambang S. Kemudian ada W itu adalah berat benda, F itu adalah gaya, ya. Jadi diketahui rumusnya untuk mencari keuntungan mekanis. Jika diketahuinya W itu berat benda dan gaya, pakai rumusnya Km sama dengan W per F. Tapi kalau yang diketahuinya itu adalah panjang sisi miring dan tinggi dari suatu bidang miring, itu maka pakai rumusnya Km sama dengan S per H, atau di buku itu S itu sama dengan L kecil, ya. Nah, S atau L kecil itu adalah panjang bidang miring, H itu tinggi bidang miring. Nah, kalau yang diketahuinya sisi miring sama sisi datar ini, untuk mencari sisi tegak pakai apa? Pakai rumus Pitagoras, sudah Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya, ya. Untuk mencari tinggi pakai rumus Pitagoras. Untuk mencari sisi miring sama memakai cara Pitagoras. Nah, ini adalah contoh soal dari bidang miring. Kita akan bahas satu persatu, A, B, C, D, ya. Yang ditanya itu adalah keuntungan mekanis terbesar terdapat pada bidang miring yang gambar keberapa. Oke, stay tune. Kita akan bahas contoh soal. Oke, kita akan membahas soal terakhir, yaitu soal bidang miring. Nah, di sini ada A, B, C, D. Contoh bidang miring ada A, B, C, dan D. Keuntungan mekanis terbesar terdapat pada bidang miring yang mana? Ya kan, kita harus cari. Nah, rumus keuntungan mekanis itu sama dengan S dikali H. Kalau di buku, atau L. L itu adalah sisi miring, ya. Ingat, kita udah bahas rumus Pitagoras, jangan lupa. Nah, kita bahas yang A dulu. A itu L-nya sisi miringnya itu sama dengan 5. Yang A sama dengan berarti Km sama dengan L-nya itu 5 bagi 2. Berarti 2,5. Ya kan? Kemudian yang B itu sama dengan Km S-nya itu atau L-nya itu sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, yang C, Km sama dengan sisi miringnya itu 5 dibagi 3. Berarti 5 bagi 3 berapa? 5 dibagi 3, 1. 5 bagi 3 dapat 1. 1 kali 3, 3. 5 kurang 3, 2. Turun 0, naik koma. 20 bagi 3 dapat 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18. Kurangin 20. Oke, kita ambil aja ini, ya. 1,6. Yang D itu keuntungan mekanisnya bidang miringnya 6 dibagi 3 berarti 3. Berarti keuntungan mekanis terbesar itu terdapat pada bidang miring yang mana? Yang mana?
ada 2, ya kan? Oh sorry, ini bagi 3, 2. Berarti yang terbesar itu adalah yang bidang miringnya 6, tingginya 2, yang B. Oke, paham ya? Terakhir, ini adalah soal terakhir. Soalnya jangan lupa dicatat di buku catatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.